Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menolong kita, memberkati, menjaga, dan melindungi kita sampai pada saat ini. Itu semuanya karena anugerah dan karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan yang indah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya pasti akan menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan memberkati setiap kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Saya akan mengajak kita membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan hatinya Tuhan kepada kita adalah supaya setiap kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan menghendaki supaya setiap kita menang dalam menghadapi pergumulan, menang dalam menghadapi setiap masalah, menang dalam menghadapi setiap rintangan, menang dalam menghadapi setiap lembah kekelaman sekalipun yang Tuhan izinkan. Karena kita memang diciptakan Tuhan, ditakdirkan Tuhan, dan dikehendaki Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah memberikan teladan bagi kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Nah, kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hari-hari kita ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak pergumulan yang terkadang bertubi-tubi, yang terkadang terus-menerus yang mencoba untuk menghalangi langkah-langkah kita. Ada saat-saatnya kita mungkin lemah, ada saat-saatnya mungkin kita hampir gagal, ada saat-saat tertentu mungkin kita ingin mundur dari perjuangan kita, dari peperangan kita. Tapi pada saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu ayat ini. Yakobus berkata dalam ayat yang ke-12 ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus tidak mencatat berbahagialah orang yang menang. Memang Tuhan menghendaki kita menang. Tapi Yakobus memberikan sebuah peneguhan hati. Yakobus memberikan sebuah jawaban yang bisa menguatkan kita, bisa menghibur setiap kita dalam menghadapi masalah demi masalah yang kita alami dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang bertahan. Kenapa Alkitab mencatat dengan kata bertahan? Karena memang di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi pergumulan, asal kita tidak mundur, asal kita tidak menyerah, saya percaya, saya jamin, dan saya yakin bahwa setiap kita pasti akan mengalami kemenangan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan rohnya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan lewat firman-Nya yang menjamin kemenangan kita. Itu sebabnya pada saat kita mendengarkan renungan ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun masalah kita, sekuat apapun badai yang ingin mencoba menghalangi langkah kita, bahkan yang ingin menghancurkan iman kita, kalau kita bisa bertahan, Alkitab sudah menjamin kita akan berbahagia. Dan kalau kita bisa bertahan dan tidak mundur dari perjuangan kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjamin barang siapa menang, akan kuberikan mahkota kehidupan, akan kukaruniakan kepada mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan, diberikan Tuhan sebagai soko guru dan lain sebagainya. Ada begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan bagi setiap orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Namun pada saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani setiap perjuangan kita ke depan. Ada satu kata yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini adalah bertahan. Ada sebuah pujian yang berkata, bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Kenapa Alkitab
memakai kata bertahan. Karena orang yang bertahan, dia akan terus memberikan segenap kehidupannya. Dia akan terus mengerahkan segenap kemampuannya untuk terus bertahan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya pada saat malam hari ini Bapak Ibu, pergumulan apapun yang sedang kita alami, kita jalani hari-hari ini, mungkin kita pernah merasa aku mau gagal, aku mau mundur, aku mau meninggalkan Tuhan. Tapi saat ini firman Tuhan ini datang kepada kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Bertahan, itu menjadi sebuah kunci kemenangan kita sebagai anak Tuhan. Bertahan adalah sebuah kunci yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Percayalah, selama kita tidak menyerah, selama kita tidak mundur dari perjuangan kita, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Bertahan dan kuatlah. Itu yang menjadi sebuah rahasia sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Dan percayalah, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Asal kita tidak menyerah, asal kita tidak mundur, dan asal kita tidak mengundurkan diri dari setiap perlombaan-perlombaan, dari setiap perjuangan-perjuangan yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap kita yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Tuhan akan terus memberikan kita kebahagiaan demi kebahagiaan, kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu, siapapun kita, dimanapun kita mengalami pergumulan yang begitu berat sekalipun, bertahanlah, jangan menyerah, jangan mundur, dan jangan tinggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya percaya, kalau sudah tiba waktunya, selama kita bertahan dengan apapun yang kita alami, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Dan di balik kemenangan demi kemenangan, Tuhan sudah sediakan begitu banyak hadiah, begitu banyak janji-janji Tuhan bagi kita yang mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita dan meneguhkan hati kita. Kita bersama-sama berjuang, bersama-sama bertahan sampai Tuhan mengaruniakan kepada kita kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini menguatkan kita dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati.